ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa hafadna wa baladana min kulli su' innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah terus berikan kepada kita sampai-sampai wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa memperbaiki iman kita dan ketakwaan kita, untuk bisa berusaha menjadi ahli akhirat dan mengejar akhirat. Karena itu real. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahwa salah satu ulama besar, ulama klasik besar, ridun nas ghayatun la tudrak wa talabud dunya ghayatun la tudrak. Mencari ridho atau ridho seluruh manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai, dan mengejar dunia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Artinya kalau kita ingin menjadikan dunia sebagai tujuan kita, bukan sebagai sarana, maka tujuan itu tidak mungkin tercapai. Karena nggak ada yang kekal di dunia, nggak ada yang bisa mendapatkan semua itu. Jadi ridho manusia itu tujuan yang tidak mungkin tercapai, dan mencari dunia pun juga tujuan yang tidak mungkin tercapai. Jadi itu unreal, nggak mungkin, nggak realistis gitu, dan nggak ada realnya, nggak ada kenyataannya. Kalau kesan ada, karena Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Makanya kata para ulama seperti nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, maka jadilah abnaul akhirah, jadilah anak-anak akhirat, jadilah ahli akhirat, jadikanlah akhirat menjadi tujuan kita. Bukan berarti nggak boleh menjadi orang kaya atau nggak boleh mengerjakan dunia, enggak. Tapi jangan jadikan tujuan, jadikan sarana saja.
untuk menuju akhirat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita, saudara-saudara kita, khususnya yang terzalimi di Palestina. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, jaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita membuka pertanyaan dari jamaah, dan semoga kita diberikan keberkahan di kajian ini dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustadz, keluarga, dan tim. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin meminta nasihat. Saat ini saya merasa sedang berada di titik rendah. Qadarullah, saya sudah 2 tahun terakhir belum mendapatkan pekerjaan. Adapun saat ini dengan usia yang sudah cukup matang, qadarullah belum menikah. Saya merasa sedih dan juga khawatir akan kondisi tersebut. Terlebih ketika melihat teman-teman seusia saya produktif bekerja, lalu bisa membahagiakan orang tua mereka dengan hadiah-hadiah dan sudah menikah. Kadang terbesit perasaan cemburu akan hal tersebut. Apakah itu termasuk hasad? Tetapi saat perasaan cemburu itu muncul, saya tidak berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Jika iya, itu hasad, bagaimana cara supaya bisa menekan perasaan cemburu atau hasad yang muncul itu agar tidak melelehkan saya, Ustaz? Mohon nasihatnya. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan saya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum wa iyyakum wa fikum barakallah. Yang pertama, semoga ini nggak masuk hasad karena tidak ada sisi karena penanya tidak berharap nikmat itu hilang dari orang itu. Semoga ini masuk ke dalam ghibthah. Ghibthah itu iri positif ketika melihat seseorang mengerjakan kebaikan sehingga dia ingin melakukan kebaikan juga. Jadi dia nggak ada keinginan nikmat itu hilang dari orang tersebut atau kesel, kenapa sih dia yang diberikan kesempatan itu, kenapa bukan saya, atau dia nggak pantas. Nggak ada, iri positif aja. Saya senang dia ngeliat fulan ini bisa ibadah, bisa takarrub, dan saya ingin seperti dia. Kalau itu yang terjadi, maka itu ghibthah, dan itu hal yang positif. Itu hal yang penting. Makanya kan diantara ghibthah, kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal. Diantaranya ketika melihat seseorang diberikan harta oleh Allah lalu dia infakkan siang dan malam di jalan Allah SWT, lalu orang itu menghabiskan hartanya di jalan Allah SWT, itu hal yang positif. Lalu kita iri, kok dia bisa ya, kenapa saya nggak bisa? Jadi itu hal yang terpuji. Adapun masalah beliau 2 tahun terakhir belum mendapatkan pekerjaan, tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa meremehkan masalah ini, karena semua kita tahu mencari pekerjaan, jadi mencari pekerjaan itu susah. Tapi kalau kita berpikir lebih dalam, yang susah itu
mencari pekerjaan tetap. Tapi kalau tetap bekerja, insya Allah nggak susah. Memang kalau mencari pekerjaan tetap sulit di banyak tempat kondisi seperti ini. Tapi kalau tetap bekerja tanpa gengsi, tanpa ribet milih-milih, yang penting mendapatkan rezeki yang halal, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Dan 2 tahun terlalu lama hadirin untuk hal ini, sangat lama. Nabi kita SAW yang bersabda, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Ia pergi di pagi hari dengan perut lapar dan ia pulang di sore hari dengan perut kenyang. Jadi kalau kita benar-benar tawakal, gak perlu nunggu sampai 2 tahun. Hari itu Allah kasih rizki. Begitu 2 tahun gak ada, itu berarti ada masalah besar dalam ketawakalan kita. Jadi coba bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lakukan upaya dan usaha. Burung kan kata Nabi, taghdu khimasan. Ia keluar, ia terbang di pagi hari. Jadi harus ada effort. Harus ada upaya. Lalu pulang sore hari dalam kondisi kenyang. Jadi kalau kita lakukan itu, kalau kita melakukan hal tersebut, maka nggak perlu nunggu 2 tahun atau 1 tahun atau 1 bulan atau 1 pekan. Hari itu Allah kasih rezeki. Tapi pekerjaannya nggak tetap, nggak ada masalah. Nggak ada yang tetap di dunia, semuanya fana. Yang penting itu tetap bekerja, dan nanti Allah akan kasih pertolongan. Makanya diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, la yaq'ud ahadukum an talabi rizki wa yaqul Allahumma rzuqni. Jangan pernah pasif dari mencari rizki. Jangan pernah duduk-duduk tok. Jangan pernah itu tadi pasif dan nggak melakukan apapun untuk rizki. Jadi nggak boleh pasif dalam mencari rizki, harus aktif. Itu kata ulama, kata orang soleh, kata manusia yang paling zuhud kedua setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Beliau kan orang paling zuhud, manusia yang paling zuhud dan ranking kedua. Itu mengatakan jangan pasif dalam mencari rezeki. Anda harus keluar, Anda harus bergerak, Anda harus cari, harus belajar lagi, tingkatkan skill. Jangan pernah pasif dan berdoa Allah merzuqni, lalu berdoa ya Allah berikan aku rizki. Bukan begitu. Lo berarti salah doanya, bukan salah doanya, pasifnya yang salah. Anda berdoa lalu Anda keluar, Anda berdoa, Anda bekerja, Anda berdoa, Anda berjuang, Anda berdoa, Anda berusaha. Lalu beliau melanjutkan, faqad alimtum anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Karena Anda sudah tahu, kata Umar, langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak. Nggak, bukan. Rizki itu bukan diantarin pakai delivery service ke rumah Anda. Anda harus berjuang tanpa mengurangi rasa hormat. 2 tahun kalau nggak ada udzur syar'i, kalau bukan karena sakit atau apa. Tapi banyak orang sakit juga dapat rezeki kok. Banyak orang sakit masih bekerja, bahkan sebagian mereka sakit parah.
Ada banyak orang yang sedang berjuang dengan kankernya masih kerja. Orang yang divonis tinggal berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi oleh dokter masih kerja. Ada banyak orang seperti itu. Ada orang tidak diberikan tubuh yang sempurna kerja. Jadi berkarya, beraktivitas, melakukan sesuatu. Tidak bisa pasif di rumah. Burung tuh keluar. Burung itu keluar. Bukan tunggu di sarang. Ia keluar. Nanti Allah akan berikan keberkahan. Dan Nabi SAW pun demikian. Manusia terbaik, gak pasif. Manusia terbaik itu tidak pasif. Tidak berpangku tangan, tidak ngandelin orang. Itu para nabi. Dan lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, "Kana Daud alaihissalam la yaqul illa min amali yadih." Nabi Daud itu tidak makan kecuali hasil dari usaha pribadinya sendiri. Jadi pekerjaan yang dilakukan tangannya. Itu Nabi Daud. Dan Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadi." Tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada makanan yang didapatkan dari jerih payahnya sendiri. Wa inna nabiyallahi Daud alaihissalam, sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam, karena ya'kul min amali yadi, beliau makan dengan jerih payahnya sendiri, kedua tangannya sendiri. Itu manusia terbaik, dan itu sabda Rasulullah SAW. Itu sabda Nabi SAW. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau itu para nabi, gimana kita? Jadi jangan gengsi, jangan malu dan seterusnya. Dan dalam hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan bahwa kana Zakaria najjar, Nabi Zakaria itu tukang kayu. Nabi SAW mengatakan, ada, itu para nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau itu para nabi, apakah kita masih gengsi untuk melakukan hal-hal yang kita anggap gak keren? Padahal itu halal, gak berkelas, padahal itu halal. Dan gak berkelas itu asumsi kita aja, atau asumsi sebagian orang. Maka itu yang harus diinikan. Dan hidup itu terus berjalan. Kesempatan tidak datang dua kali. Dan sampai kita menyesal dan akhirnya
kita gagal. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada ulama, kepada Imam Nawawi, kepada ustaz beserta keluarga. Amin wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau dan kita semua. Pertanyaan, suami saya baru saja wafat tanggal 9 November. Saya sebagai istri ingin membantu meringankan suami dalam alam barzakh. Selain mendoakan, apakah amalan seperti badal umrah dan badal haji, pahala-pahala ibadah tersebut sampai insya Allah ke suami saya rahimahullah? Juga misalnya infak-infak ke masjid atau amalan yang sangat baik selain doa anak-anak yang soleh. Mohon bantuan atas ilmunya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, Nabi SAW pernah ditanya dalam hadits riwayat Imam Nasai, atau juga dalam riwayat Imam Abu Dawud, beliau ditanya, ya Rasulullah, inna abi syekhun kabir la yastati'ul hajj walal umrah, walal dha'an. Ya Rasulullah, ayahku itu sudah tua dan ayahku sudah tidak bisa lagi haji, tidak bisa umrah, dan nggak bisa dha'an. Dha'an itu rihlah, tidak bisa melakukan perjalanan jauh, udah nggak bisa. Apa kata Nabi SAW? Hujja'an abik wa'tamir, hajikan ayahmu dan umrahkan ayahmu. Hajikan ayahmu dan umrahkan ayahmu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa kita bisa melakukan hal tersebut untuk orang atau suami kita. Lalu juga ada hadits Aisyah, diriwayatkan Bukhari Muslim. Ada orang bertanya, fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Ada orang bertanya, apakah ibuku mendapatkan pahala kalau aku bersedekah atas nama beliau? Lalu Nabi SAW mengatakan, na'am, iya, ibu mendapat pahala kalau Anda bersedekah atas nama beliau. Hadis Bukhari Muslim. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi bisa dilakukan. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami pernah mengatakan dalam Tuhfah, wa yanfa'ul mayyit sadaqatun anhu wa minha waqfun li mushafin wa ghairihi. Sedekah atas nama orang yang telah wafat itu bermanfaat bagi orang yang telah wafat tersebut, dan diantara bentuknya juga adalah wakaf Quran dan lain-lain. Wakaf Quran dan lain-lain. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi bersedekah atas nama suami kita, atau wakaf Quran
dan kita niatkan untuk suami kita. Lalu tadi haji dan umrah, kita niatkan untuk suami kita. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan, dan itu menunjukkan kesetiaan seorang istri dan ketulusan dan keikhlasan. Dan semoga di hari kiamat nanti suaminya ridho terhadap dirinya, karena Nabi SAW mengatakan, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki au naruk. Lihatlah bagaimana suamimu memandangmu, menilaimu, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kalau suami kita ridho, maka itu surga bagi kita. Tapi kalau suami kita nggak ridho karena kedurhakaan, karena nusyuz dan lain-lain, maka itu arah ke neraka untuk kita. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya muliakan, saya ingin bertanya, jangan lupa doakan Imam Nawawi dan para ulama kita sekali lagi. La syukurullah man la syukurun nas, gak bersyukur kepada Allah orang yang gak bersyukur kepada manusia. Doakan ulama kita dan guru-guru kita, semoga mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya seorang ibu 24 tahun, memiliki satu anak perempuan. Saat saya menikah, kala itu umur saya 19 tahun. Saya dijodohkan oleh orang tua. 4 bulan dari pernikahan saya pun hamil. Saya merasa saat-saat umur demikian emosi saya masih labil, belum sepenuhnya mengetahui ilmu parenting. Jangankan perihal ilmu parenting, ilmu tentang rumah tangga pun saya belum banyak mengetahuinya. Hanya saja saya jalani memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun menikah, saya tidak pernah memasak untuk suami. Sepenuhnya ibu saya memasak. Bahkan yang mengurus anak pun ibu saya. Sampai akhirnya saya ikut merantau bersama suami, dan di situ saya merawat anak saya dan melakukan pekerjaan ibu rumah tangga layaknya ibu-ibu lain mengerjakan. Kemudian sampai suatu hari saya kedapatan memarahi anak saya sampai memukulnya, sebab ia terjatuh kala saya beberes. Saya juga sering memarahinya ketika ia pilih-pilih baju atau saat ia tantrum. Padahal umurnya masih sedini itu, 18 bulan. Saya sangat menyesal sampai hari ini. Saya belajar ilmu parenting bahwasanya memukul itu tidak diperbolehkan. Bahkan memarahinya pun juga tidak diperbolehkan. Lantas bagaimana saya selalu dihantui rasa gelisah dan penyesalan yang teramat dalam. Saya selalu menangis setiap harinya mengingat kesalahan saya tersebut, seakan-akan saya merasa gagal menjadi seorang ibu. Sedangkan anak saya selalu mengingat perkara tersebut. Ummah kenapa sering marah sama saya waktu saya kecil. Di situ saya menangis kembali, merasa terpukul, pernah memarahi dan memukul anak. Apakah saya pantas menjadi ibu yang diridhai Allah? Apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya yang sudah lampau? Kemudian bagaimana parenting ala Nabi SAW untuk anak usia di bawah 5 tahun? Terima kasih banyak Ustaz, yang semoga dirahmati oleh Allah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun parenting ala Nabi SAW untuk anak di bawah 5 tahun, itu kajian 3 hari 3 malam gak selesai, hadirin. Itu hal yang panjang. Namun intinya, wallahu ta'ala bisawab. Adapun masalah memukul itu butuh perincian di dalam memukul anak, itu perlu didudukkan dan dirincikan dalam pembahasan khusus. Tapi jelas di bawah 5 tahun tidak boleh memukul anak, di antara kesimpulannya. Maka yang harus dilakukan taubat-taubatan nasuha. Taubat-taubatan nasuha. Lalu apakah Allah mengampuni dosa-dosa? Insya Allah Allah ampuni. Dan kalau bisa minta maaf juga sama anak kita, kan itu hak anak, minta maaf sama dia dan tobat-tobatan, dan itu bagian dari tobat, karena kalau berkaitan dengan hak lain kita harus minta maaf. Apakah saya pantas menjadi ibu yang diridhoi? Kenapa tidak? Insya Allah perjalanan masih, atau waktu masih ada. Sekali lagi tobat-tobatan nasuha, banyak istighfar, perbaiki diri, bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan perbaiki urusan kita dengan anak-anak. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum.
Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah dan berbicara yang benar dan jujur, niscaya Allah akan perbaiki amal dan urusan kalian. Jadi biarkanlah Allah perbaiki. Tugas kita bertakwa, perbaiki diri, dan kalau bicara jujur, kalau bicara benar, jangan bohong, jangan gibah, jangan fitnah, jangan mencela. Makanya sekali lagi, ini kan konteksnya ibu-ibu ya, ibu-ibu atau wanita yang suka gibah itu akan mempengaruhi hubungan dia dengan anaknya dan bisa menghancurkan. Dan sebaliknya, kalau kita mau Allah perbaiki urusan kita dengan anak-anak kita, maka hati-hati dengan lisan. Jangan pernah gibah, jangan pernah fitnah. Bicara terus benar, jujur, benar, jujur, benar, jujur. Ucapan kita mempengaruhi urusan kita. Ucapan-ucapan kita, apa yang kita ucapkan itu mempengaruhi urusan-urusan kita dan amal-amal kita. Karena Allah yang berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Bertakwalah kepada Allah dan berbicara yang benar dan jujur. Insya Allah akan perbaiki urusan kalian, atau Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Banyak orang meremehkan ini. Maka coba evaluasi deh, kalau ngomong kita ngawur, kita bohong, kita gibahin orang, apalagi kita fitnah segala macam, urusan kita berantakan. Urusan kita berantakan. Atau kita suka caci maki orang, ngomong buruk, ngomong kotor segala macam. Lihat urusannya nggak, Allah nggak tolong, Allah nggak perbaiki. Lisan itu sangat penting. Wallahu ta'ala bishawab. Saya rasa cukup. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.